Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus dukung channel ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Nyalakan belnya ya. Yang mana brand yang satu ini tuh aku lihat unik banget ya, berbeda nih dari yang lain karena ingredientsnya itu dari Botani Indonesia. Jadi bener-bener brand Indonesia dan ingredientsnya tuh juga hasil kekayaan negara kita ini gitu, hasil botani Indonesia kayak tebu, jambu biji, terus buah merah dan masih banyak lagi. Nanti akan dibahas langsung sama co-founder dan CEO-nya ini. Langsung aja kalau gitu ya, aku mengundang untuk naik ke atas panggung Maudy Ayunda. Yeay! Aktris, penyanyi, educator, aktivis, produser, dan juga entrepreneur. Hai Maudy, seneng banget, silakan duduk. Biar ketularan kan ya glowingnya. Halo semuanya, apa kabar? Hai, selamat hari Minggu. Hari Minggu ditemenin Maudy langsung tuh rasanya gimana gitu ya. Maudy gimana kabarnya hari Minggu ini? Baik sekali, hari Minggu tuh emang family time ya. Family time. Jadi aku tadi habis ke nikahan sepupu aku, terus habis itu langsung ke sini. Jadi Wow. senang sih. Wow, thank you banget loh ya di sela-sela kesibukan kamu nih meluangkan waktu ketemu langsung sama beauty enthusiast yang sudah dari tadi nungguin ya acara ini dimulai. Ramai sekali ya ampun, senang banget deh. Jakarta X Beauty tuh emang luar biasa ya, kayak semakin diadakan semakin ramai lagi. Iya. Dan kali ini seneng banget ya bisa ketemu langsung gitu kan sama CEO dan co-founder dari From This Island. Dan kalau sebelum nih kita masuk ke From This Island, pengen tahu juga dong list kesibukan kamu tuh sekarang apa aja sih Maudy? Waduh. Ya tentunya mungkin teman-teman udah kenal ya, mudah-mudahan udah ada yang kenal From This Island gitu ya, brand skincare aku. Aku menghabiskan banyak waktu tentunya mengerjakan dan kesibukan aku salah satunya adalah running From This Island. Oke. Di luar itu aku juga tetap aktif dalam dunia kreatif. Jadi aku kembali bermusik tahun ini setelah lama hiatus. Habis 7 tahun loh guys, dari album terakhir ya. Jadi memberanikan diri kembali bermusik karena aku sempat ada jenuhnya juga ternyata. Oke. Tapi terus ada semangat baru bermusik. Terus Oktober ini ada syuting film baru juga. Wow. Jadi doain ya. Super produktif tahun 2024 ini Iya. ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kamu juga sebagai educator kan ya? Oh iya, terus ya ada program-program sosial juga sama foundation aku gitu. Jadi lagi seru-serunya sih. Yeay, semangat! Biasanya kalau ketemu langsung nih ya sama orang yang produktif, kita jadi ketularan loh. Jadi ikutan antusias, ikutan produktif juga, kreatif gitu kan. Nah selanjutnya ke beauty industry nih. Apa sih yang membuat kamu tuh akhirnya sekarang kayak membuat From This Island, menekuni beauty industry, itu ceritanya gimana sih? Ceritanya sebenarnya ada beberapa alasan ya teman-teman. Mungkin salah satunya yang kalian lihat di sini sekarang bahwa ekosistem kecantikan ya di Indonesia itu sangat amat tumbuh pesat beberapa tahun terakhir gitu. Dan aku tuh ikut senang gitu bahwa kita mulai menjadi tuan rumah juga di negeri kita sendiri gitu ya. Dan banyak ketertarikan gitu untuk skincare ataupun kosmetik lokal. Jadi yang pertama yang aku lihat adalah wah marketnya menarik sekali. Yang kedua aku udah lama sebenarnya ingin merintis sebuah bisnis karena aku kan S2-nya emang ngambil bisnis ya, Kak Andari. Jadi emang aku tuh pengen menggunakan apa yang aku dapatkan gitu ya dari sekolah S2 aku untuk membangun sesuatu yang bisa berkontribusi juga untuk ekonomi Indonesia, tapi yang lebih pentingnya lagi berkontribusi dalam cara lain. Dan di sini kenapa misi From This Island itu menjadi sangat penting? Karena aku tuh pengen menggunakan waktu aku untuk mengharumkan nama Indonesia atau mengangkat Indonesia gitu ke ranah global. Jadi waktu awal ngomong sama co-founder aku, kita tuh ngobrolin kayak kita bikin apa ya gitu. Terus salah satunya yang muncul di benak aku tuh
tahu nggak sih lucunya ada banyak ekstrak-ekstrak atau botani di Indonesia yang sebenarnya udah dipakai di luar negeri. Oh. Itu salah satu yang aku juga waktu itu sadar bahwa, hah, ternyata ingredient ini udah dipakai sama brand skincare mana gitu di New York, atau ini udah dipakai di mana gitu. Terus kok malah di Indonesia kayaknya kurang rame ya, kurang diangkat. Padahal kita tuh even dulu dijajahnya tuh karena rempah-rempah dan karena kekayaan natural kita gitu. Jadi kayaknya aku tuh ada kecemasan itu, kayak ada gemes pengen menjadi salah satu orang yang bisa apa ya itulah mengangkat Berkontribusi. ekosistem. Iya. Itu impiannya itu sih. Kita udah tahu nih kan, tapi kenapa yang sadar akan kekayaan alam kita tuh dari luar negeri duluan sih, bahkan yang sudah menggunakan untuk brand-brandnya itu. Kenapa nggak dari dalam negeri juga? Wah, karena memang yang terkenal dari From This Island dan yang paling menarik itu adalah ingredients-nya dari botani-botani Indonesia. Betul. Nah, ini mungkin juga tumbuhan-tumbuhan seperti Java Black Tea, terus tebu juga, buah merah Papua sebagai hero ingredients. Ini proses kan karena ada banyak ya ekstrak-ekstrak atau tanaman yang mungkin bermanfaat gitu. Tapi pemilihan-pemilihan dari yang tadi aku sebutin gitu, ceritanya gimana nih? Oke. Jadi mungkin teman-teman di sini tahu bahwa aku ada sangat-sangat nerdy dan emang suka banget riset dan belajar. Jadi waktu awal membuat From This Island sama prosesnya gitu ya, banyak pembelajaran dan akhirnya aku riset dan ketemu sama banyak orang bareng co-founder aku. Kita tuh ngobrol sama orang, aduh pokoknya dari A sampai Z lah, dari institusi akademis, dari pemerintahan, dari research agencies, dari orang-orang, dari entitas-entitas farmasi, pokoknya banyak gitu ya, sampai kita akhirnya terekspos sama riset ataupun supplier-supplier yang tepat juga. Jadi pada saat itu kita punya kriteria bahwa kita akan menggunakan ekstrak botani yang satu memang sudah secara science gitu ya, secara scientific udah proven punya efek kosmetik yang kuat. Karena kita nggak bisa asal pakai ekstrak, kita pakai juicer di rumah terus kita taruh di Aku pernah ngelakuin itu, dan itu aduh kok nggak sesuai ekspektasi, ini kayak nggak benar di cara ini. Ya sebenarnya mungkin tetap ada benefitnya, tapi kan kalau misalnya untuk produksi kosmetik yang massal gitu ya, kita punya standarisasi yang lebih tinggi lah ya, harus memang proven, harus stabil, harus ada hasil riset dan juga efficacy testing yang baik, harus aman buat kulit gitu. Jadi itu adalah standar kami di brand From This Island, dan akhirnya kita menemukan si Papua Red Fruit, itu buah merah dari Papua yang merupakan salah satu buah terunik. Pernah ngeliat aslinya nggak, Kak Dari? Belum, kayak gimana? Ada yang udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat buah aslinya? merah Papua? Udah ya. Waktu itu mungkin kalau ada yang datang waktu launching, ada yang datang ya. Itu kita benar-benar pesen langsung dari Papua memang. Jadi kita bawa karena kita benar-benar pengen teman-teman tuh melihat bahwa ini ada buah warnanya merah enjreng gitu. Berat banget, beratnya tuh 5 sampai 7 kilo. Sampai kalau mau ngangkat, iya. Pokoknya bisa jadi barbel. Terus sebenarnya itu salah satu tanda-tanda buah memiliki antioksidan yang sangat-sangat tinggi. Pada saat warnanya itu sangat merah merona, dan memang hasil risetnya di Jerman selama 10 tahun itu menunjukkan bahwa antioksidannya itu 128 kali lebih kuat dari teh hijau, yang sebenarnya antioksidannya juga udah sangat tinggi. Sebelumnya juga di masyarakat lokal sering digunakan sebagai minuman, suplemen. Sebenarnya udah sering terkenal sebagai obat antiinflamasi, atau salah satu obat yang diberikan untuk teman-teman yang mungkin punya penyakit-penyakit autoimun atau kanker atau apa gitu. Jadi memang sudah terkenal powerful. Tapi sekarang kita bawa ke ranah kosmetik dan skincare. Wow, keren banget. Boleh dong tepukan tangannya, jangan ragu-ragu loh. Karena ini benar-benar knowledge baru ya tentang buah merah Papua. Sesuatu yang sudah ada di Indonesia, cuma kok kita baru tahu, bahkan risetnya itu 10 tahun di Jerman. Malah masuk
maksudnya udah kepikiran orang dulu tapi di Jerman gitu di risetnya, bukan di Iya. Indonesia sendiri. Iya. Akhirnya sekarang muncullah Maudy Ayunda yang mau juga untuk meriset itu dan bahkan menginformasikan ke kita semua nih. Jadi kita tahu, oh itu tuh manfaatnya. Oh kalau buah yang berat tuh berarti mengandung antioksidan itu. Maksudnya buah yang merah banget gitu ya. Iya. Mengandung antioksidan yang tinggi. Wow, kalau diaplikasikan ke kulit itu kan manfaatnya bisa glowing ya. Oke, dan itu pula ya yang melatar belakangi slogannya From This Island ya, Rooted in Nature, Powered by Science. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nih tentang slogan itu. Iya, jadi slogannya itu Rooted in Nature, Powered in Science. Kenapa sih kita pengen mengangkat elemen science? Karena yang tadi aku bilang, nature aja itu kan nggak bisa langsung kita taruh ke muka gitu. Ada banyak proses yang dilalui menggunakan teknologi-teknologi terbaru, teknologi modern, expert science, di mana dari ekstrak atau ingredient botani itu bisa akhirnya menjadi sesuatu yang sangat kuat dan potent untuk kulit kita dan bisa membuat kulit kita entah lebih cerah, lebih sehat, lebih glowing, mengurangi inflamasi dan lain-lain itu. Jadi kita punya tim R&D sendiri juga. Setiap ekstrak yang kita gunakan itu pastinya sudah melalui testing dan development dan riset yang tepat. Dan kalau buah merah Papua ini yang kami miliki memang itu adalah sebuah paten yang sudah kami akuisisi. Oke. Jadi ini eksklusif gitu, teknologi yang hanya ada di From This Island. Karena yang tadi aku bilang ekstraksinya itu hasil dari ekstraksi itu sangat bergantung sama teknologinya juga. Jadi kalau teknologinya kurang bagus gitu, ekstraksinya mungkin kurang potent, kurang kuat gitu. Jadi misalnya buah merah yang kita beli misalnya di e-commerce gitu, kita beli di mana gitu ya, belum tentu kita bisa langsung masukin ke kulitnya gitu. Iya, karena pernah waktu itu sih aku katanya gini ya, sedikit cerita. Oke. Dulu tuh kayak kulit pisang gitu kan, katanya ditaruh aja gitu kan ke wajah. Zaman-zaman pandemi lagi banyak orang kreatif gitu kan. Dan ternyata kok gatel-gatel ya, itu kayaknya gak benar. Emang harus dibantu sama science gitu. Nah ngomongin teknologi mungkin boleh lebih detail lagi nih, teknologi apa aja yang digunakan oleh From This Island gitu kan untuk meramu superfood Indonesia ini. Jadi mungkin yang utama itu Lumera ini. Lumera ini merupakan patented gitu ya, paten ekstrak kami yang memang diekstrak dari buah merah Papua yang melalui teknologi ekstraksi yang canggih dan berbeda dari yang lainnya agar bisa memproduksi ingredient ataupun ekstrak yang memang potent dan sangat-sangat bagus untuk kulit kita. Efeknya apa sih? Anti-inflamasi, bagus banget untuk anti-aging, hydrating, plumping. Makanya sebenarnya bisa dibilang produk yang plumping cream kita itu adalah sebuah alternatif dari retinol, teman-teman. Karena kebetulan ini sebenarnya co-founder aku si Patricia yang pernah bilang sama aku kayak dia pernah nyoba beberapa retinol products gitu, terus dia benar-benar langsung merah-merah. Mungkin ada yang pengalaman di sini nggak ya? Iritasi Iya, gitu ya. atau iritasi gitu. Karena kan ya memang ya cocok-cocokan gitu. Ya. Dan ada yang memang perlu waktu juga untuk adjusting ke retinol. Nah, jadi produk yang ini sangat-sangat baik gitu sebagai alternatif karena memberikan kayak efek yang sama tapi dengan side effects yang lebih sedikit tentunya gitu. Nggak ada side effects malah. Wow, karena Iya. senatural itu ya produknya, ingredientsnya juga. Dan untuk yang udah butuh anti-aging ya, kepala 3 ke atas, nah itu kayaknya harus fokus tuh ke produk yang tadi disebut ya sama Maudy Ayunda. Nah selanjutnya, challenge apa aja sih yang kamu hadapin? Challenge-nya banyak ya. Kalau kita ngomongin challenge, kita punya bisnis, kita punya usaha, itu pasti challenge-nya banyak. Kalau buat aku yang paling terasa banget sebenarnya di development product gitu. Karena aku tuh orangnya gimana? Aku orangnya tuh perfeksionis juga. Rasanya tuh nggak mau keluarin produk kalau belum bagus banget gitu. Sementara untuk kepentingan usaha atau kepentingan bisnis mungkin kadang-kadang aku tuh ada juga gitu pressure kayak wah brand-brand lain dong ngeluarin cepet banget kayaknya gitu kayak A, B, C, D gitu. Sementara kita bener-bener yang rasanya tuh aduh
masih bisa lebih bagus lagi, masih bisa lebih perfect lagi gitu. Jadi itu adalah satu tantangan tersendiri buat aku. Tapi kayaknya kalau akhirnya From This Island tuh percaya bahwa tetap produk itu nomor satu gitu. Memang kita akan take our time untuk mengeluarkan produk-produk yang memang beneran bagus dan aman buat teman-teman. Jadi we're going to take our time. Tapi itu salah satunya. Terus yang kedua tentunya mungkin just in general kayak di sini competitionnya sangat-sangat tinggi gitu ya as a brand, dan maksudnya banyak gitu brand-brand keren. Jadi kita gimana caranya kita harus tetap otentik sebagai brand dan juga punya pembeda sendiri gitu. Makanya mungkin From This Island kita ngerasa happy sih karena kita lumayan dari hulu ke hilir juga. Ada banyak ingredients kita yang memang kita source sendiri gitu. Kita benar-benar berteman dengan komunitas-komunitas petani. Jadi mungkin nggak semudah itu juga direplicate ya kan, karena kita nggak hanya bekerja sama dengan Maklon, tapi kita juga punya ekstrak-ekstrak atau ingredients yang memang kita telusuri sendiri dan mungkin eksklusif gitu hanya untuk brand kami seperti Papua Red Fruit ini. Wow, ini aku dari tadi denger cerita Mode aku sambil kayak merinding-merinding gitu loh, karena kayak kerasa gitu passionnya. Passion itu walaupun developernya kayak emang butuh waktu, mungkin butuh revisi berkali-kali gitu kan. Tapi itu dijalani terus sambil mungkin ngelirik brand sebelah, kok dia udah ngeluarin ini itu kan terasa banget. Agak pressure tapi tetap harus passion gitu kan untuk kayak ngedevelop sesuatu nih yang pengen dikasih sebaik mungkin gitu untuk konsumennya. Dan juga tadi untuk kayak prosesnya ya, dari hulu ke hilir sampai ikutan ngeriset gitu kan, sampai ke perkebunan gitu kan, sampai ke petani betul. Iya. Itu seru banget. Kalau dari sisi entrepreneurialnya, challengesnya banyak sih sebenarnya. Kalau buat aku secara personal, mungkin gimana caranya adalah elemen-elemen gimana caranya membagi waktu gitu, karena namanya usaha yang baru itu kan memerlukan waktu dan atensi yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi aku tuh ngerasa otak aku tuh tersekat-sekat gitu karena memang kayak pengen selalu mikirin From This Island juga, tapi di antara aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi mungkin itu proses membagi waktu adalah sebuah challenge buat aku. Tapi at the end of the day selalu fulfilling sih, karena aku tuh suka ngeliat review-review teman-teman, aku ngeliat entah di sosial media atau di e-commerce gitu, dan kayak punya kepuasan sendiri kalau benar-benar bisa mengubah dunia seseorang gitu ya, karena mereka ngerasa kulit mereka lebih bagus atau mereka jadi ngerasa lebih percaya diri. Dan aku tuh jadi ngerasa punya connection itu sih kepada bersama dengan konsumen-konsumen, jadi itu very fulfilling ternyata. Wow, kebayang sih ya. Di sela-sela kesibukan yang biasanya mungkin ya sebagai pekerja gitu kan, dan sekarang kayak memulai bisnis sendiri. Yang paling serem tuh kalau ada yang komentar kayak, aduh jadi ikut bangga gitu. Jadi mereka mungkin kalau pakai From This Island tuh juga jadi kayak punya connection gitu dengan tanah air kita sendiri, dengan pulau-pulau ini gitu ya. Itu tuh kayaknya aku ikut bangga lah, itu salah satu objektifnya tuh membuat kita semua merasa lebih dekat sama kepulauan kita. Kita tuh 17.000 pulau, tau gak sih? Lebih dari 17.000 pulau. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi that's something special that we should all be really proud of. Dan dari 17.000 itu paling kita baru ke berapa pulau sih ya kan? 5-6 pulau gitu kan, dan ini bisa terbantu gitu untuk kita mengenal alam kita sendiri melalui produk-produk dari From This Island. Luar biasa. Nah selanjutnya dalam berbisnis, kamu kan sebagai co-founder, berarti ada partnernya dong ya kan? Gimana sih, ada challenge gak sih dalam menemukan partner yang tepat untuk membangun bisnis ini gitu? Kalau aku tuh percaya banget bahwa apapun yang kita ingin lakukan gitu ya, apapun itu deh, mau itu usaha, kerjaan, penting banget untuk memilih orang yang tepat gitu ya, termasuk mencari jodoh ya teman-teman. Sama aja sebenarnya. Malah kalau waktu aku di sekolah bisnis aku itu selalu dibahas
pokoknya co-founder kamu tuh udah kayak suami kamu atau udah kayak istri. Jadi pilihlah yang juga tepat. Kenapa sih bisa ngomong kayak gitu? Karena usaha kita tuh udah kayak anak bayi kita. Kita bangun bersama, benar-benar dari nol, naik turunnya bersama. Mungkin nanti bayinya ngerengek, lagi kurang bagus, bayinya performing, kita ikut sama-sama bangga gitu. Dan harus punya alignment, karena banyak sekali keputusan-keputusan yang harus dibuat. Entah itu sisi strategis atau sisi-sisi lainnya. Jadi kebetulan co-founder aku tuh sebenarnya temen SMA aku. Wow, jadi udah kenal dari lama ya? Seru banget. Kita udah kenal dari lama, jadi memang ada trust-nya. Tapi selain dari itu tuh ternyata yang juga menyenangkan adalah kita tuh sebenarnya work ethic-nya sama, maksudnya sama-sama suka kerja. Oh, semua produktif ya? Sama-sama suka kerja, jadi apa ya, seneng sih kayak aku sama partner aku ya. Maksudnya dengan aku juga punya kesibukan yang lain, partner aku juga mungkin ada kesibukan yang lain. Tapi kita tuh selalu connected dan mau sampai malam pun kita, kita selalu stay connected dan selalu membahas A sampai Z gitu. Jadi tuh sinergis ya, bener-bener Sinergis. Terus juga kebetulan partner aku tuh udah punya pengalaman building a beauty business. Jadi punya pengalaman beauty and cosmetics industry yang menurut aku cukup penting. Karena industry experience itu tetap beda gitu. Mungkin aku punya business experience dari sisi sekolah gitu ya, tapi different industries itu kan beda-beda ya challenge-nya gitu. Mau kita di beauty, mau di tech, mau di apa tuh beda-beda. Jadi aku bersyukur banget partner aku beserta dengan timnya gitu punya pengalaman yang banyak dan aku bisa belajar juga gitu dari dia. Wow, iya. Seneng banget dengernya ya, karena ternyata partnernya ini adalah teman lama, jadi udah ada kita kayak belajar banyak ya untuk memilih partner yang tepat nih dari pengalaman yang mau dia. Oke, selanjutnya dari kegiatan kamu yang segudang itu ya, apalagi udah mau bikin album baru ya kan, kamu juga sebagai educator nih, aktivis juga ya kan, produser juga. Gimana kamu memanage waktunya tuh sehari-hari kamu? Kesulitankah atau sekarang akhirnya semua udah terhandle dengan baik? Jadi waktu pertama kali aku lulus kuliah, I will say I spent almost 90% of my time looking for people to work with. Kenapa sih? Karena aku tahu mungkin sifatnya adalah aku tuh akan menjalani beberapa hal sekaligus. Jadi aku akan perlu orang-orang atau partner-partner gitu ya, yang bisa kerja bareng aku, yang bisa ngebantuin aku dan bisa membantu aku mencapai visi atau misi yang ingin kami capai bersama. So for me, finding the right people is so important di berbagai hal yang aku kerjakan. Terus di luar itu scheduling sih. Nah itulah schedulingnya itu aku memang ada hari-hari yang udah aku set, hari ini buat ini, hari ini buat ini. Jadi kalau sebisa mungkin nggak boleh diganggu gugat. Ini buat From This Island gitu misalnya. Terus ya even buat hal-hal lain yang sifatnya personal atau hal-hal kreatif aku juga sama. Dan berani menolak. Pokoknya kalau time management tips terbesar aku tuh adalah kita harus berani say no to things. Jadi kalau misalnya kita udah punya kedisiplinan, oke, setiap hari Rabu, setiap hari Senin ada ini dan ini, tiba-tiba ada yang mau masuk, sebisa mungkin kita disiplin, kalau nggak masuk jangan gitu. Jadi itu sih just trying to be very disciplined with my time. Walaupun itu entrepreneur thing ya, kayak misalnya nih kalau ada job gitu kan kayak memang udah ada perjanjiannya gitu kan, jadi oke, nggak bisa diganggu. Tapi kalau ini adalah untuk brand gue sendiri nih, kayak sebenarnya masih bisa sih dibikin fleksibel, tapi no, harus disiplin, harus fokus gitu. Iya, jadi I need to take it as seriously as all my other roles gitu sih. Lesson learn-nya sebenarnya kita tuh brand yang cukup baru ya, baru 7 bulan. Jadi mungkin masih akan ada banyak pelajaran lain, tapi yang pertama adalah bahwa merintis usaha atau membangun semua brand itu membutuh kesabaran juga. Karena pada saat kita mengeluarkan sesuatu untuk konsumen atau untuk teman-teman, kita tuh sebenarnya lagi building trust dan kita lagi bercerita. Dan itu bukan proses yang instan dan bukan proses yang semudah itu. And we don't wanna take it for granted gitu, bahwa kalau udah dikasih kepercayaan sama teman-teman ya itu harus
kita respect dan kita hargai sepenuhnya gitu. Jadi itu adalah pelajaran pertama buat aku. Yang kedua adalah pentingnya people. Tadi aku udah bahas berkali-kali ya, tapi pokoknya manusia-manusia yang kita disekelilingi lah, kita disekelilingi sama manusia-manusia ini. Memang ya sebaiknya kalau untuk pekerjaan atau apa, kita benar-benar spend the right time looking for the right people gitu ya, orang-orang yang benar, dan bukan cuma orang-orang yang bagus, tapi orang-orang yang punya alignment gitu. Mereka juga percaya sama visi dan misi kita, karena pada saat kita menemukan partner-partner yang kayak gitu, mereka tuh juga akan memberikan sepenuhnya gitu. Mereka tuh jadi memberikan hatinya kepada apa yang mereka kerjakan. So that's really important to me gitu. Lebih dari, of course, orang itu juga tetap harus bagus, misalnya pinter gitu ya, berpengalaman dan lain-lain, tapi gimana caranya mereka juga membawa hati dalam setiap hal atau yang mereka kerjakan atau yang mereka karyakan gitu. Dan itulah orang-orang yang pengennya gitu ya, pengennya aku selalu disekelilingi orang-orang seperti itu. Terus yang terakhir, ini sih kayaknya tuh penting banget ternyata untuk selalu siap beradaptasi kalau misalnya ada feedback, karena kan kita selalu dapat feedback kalau kita ngeluarin produk atau ngeluarin brand atau apapun itu, siap-siap aja gitu. Ada orang yang nggak suka, ada masalah sama packaging, kita juga ada feedback soal packaging, we're working on it gitu ya. Jadi always just trying to be very transparent and komunikatif gitu terhadap konsumen dan adaptasi. Pokoknya harus selalu didengerin lah feedback dari teman-teman gitu, dan itu tuh feedback is a gift sebenarnya. Nah selanjutnya yang bikin kamu paling happy nih Maudi untuk menjadi bagian dari brand From This Island ini tuh apa sih? Aduh, pokoknya yang paling happy itulah denger feedback dari kalian-kalian yang udah nyobain produknya. Kalau misalnya ada yang suka, tau gak sih, aku tuh seneng banget. Kemarin aku lagi jalan-jalan di sebuah mall, terus habis itu ada yang nyamperin aku gitu, terus aku kira mau foto atau apa, ternyata enggak. Bener-bener cuman, aku mau ngomong aja ya, Kak, cleanser kamu tuh cocok banget buat kulit aku. Padahal kulit aku tuh sensitif. Biasanya aku gak gampang cocok, tapi aku cocok banget. Just wanna say thank you for making a product. Asli, itu aku bener-bener melted banget. Karena ekspektasinya mungkin kayak, halo Kak boleh foto, ya gak apa-apa juga. Tapi mungkin di luar ekspektasi aku bahwa hanya ingin ngomong aja, cuma pengen beri apresiasi terhadap produk kita tuh rasanya, seneng banget. Terus kalau baca review atau kayak, atau kalau misalnya aku tahu orang bener-bener beli sendiri, terus kayak teman atau keluarga yang beli sendiri nyoba terus bener-bener suka dan beli berkali-kali, wah itu langsung seneng banget sih. Berarti berhasil nih akhirnya apa yang udah gue ramu ya kan, itu meeting berkali-kali. Kita lagi ngomongin, kita coba ini misalnya gitu, terus dari hasil percobaan itu akhirnya berbuah bener-bener jadi something. Itu juga asik banget gitu, kayak bahwa ada dampak dari waktu yang kita kerahkan dan obrolan-obrolan kita. Seru aja melihat manifestasi dari ide-ide itu gitu. Berarti ini emang satu proses kreatifnya itu ya, yang kayaknya emang baru didapat dari nge-build si From This Island ini. Kan sebelumnya kan kamu juga di industri kreatif udah kayak film, terus nyanyi gitu kan, semuanya kan kreatif. Tapi yang ini tuh lain ya, lain dari yang lain. Karena benar-benar dari semuanya kan benar-benar hulu ke hilir, jadi kepuasannya pun juga holistik ya. Betul. Oke, wah boleh tepuk tangan dulu dong Pak Udi. Kamu dong yang ini dong. Dari dulu. Duduk dulu. Galau. Oke. Belum apa-apa udah galau. 1, 2, 3 langsung berdiri. Oke, yang rambutnya ungu. Hijau. Pakai hijau. Oh itu belakang. Oke. Rok pendek abu-abu. Dua lagi. Kita akan oleskan dulu satu produk ya ke salah satu peserta nih. Siapa dulu tadi namanya? Arneta. Kita ke Arneta dulu. Mau yang mana nih? Tangannya mungkin boleh diluruskan ke depan ya.
Kita akan ajak kamu menebak ini produk yang mana sih? Boleh dicium, boleh dipegang-pegang. Gimana? Pegang. Rasanya gimana? Teksturnya? Dingin, lembut, bergel. Oke, dicium. Ada aroma manis. Iya, ada Kira-kira kalau tekstur seperti itu, apakah itu toner, ataukah itu facial wash, ataukah itu serum? Apalagi tadi toner, serum, facial wash, krim. Plumping cream sama gel cream. Apakah plumping cream atau gel cream kira-kira? Boleh kalau mau dioles-oles lagi, nah dipegang-pegang lagi. Kira-kira itu yang mana ya? Ini soothing gel. Soothing gel, yakin. Soothing gel. Jadi Soothing moisturizer ya maksudnya? Soothing gel maksudnya moisturizer kan? Apa facial wash? Facial wash katanya. Bener nggak, teman-teman? Kenapa menurut kamu ini facial wash? Ngerasa ada rasa sabun-sabunnya. Ada rasa sabun-sabun. Oke, berarti betul. Yeay. Boleh buka mata sekarang. Nah, yang ini tadi tuh produknya. Yeay. Oke. Soothing gel. Jadi gelnya dia tadi benar bilang ya. Gelnya bener. Terus ada sabun-sabunnya, itu benar banget karena emang ini untuk facial wash. Oke, untuk peserta selanjutnya dengan nama